Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la mathila lahu wa la syabiha wa la nidda lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para alim ulama, para asatidz yang saya muliakan dan saya hormati, jajaran pengurus takmir Masjid Ar-Rahman yang saya hormati, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang hadir dalam sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan kuliah malam yang juga saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk pertama kalinya saya bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara umat Islam di Pekanbaru Riau. Biasanya saya di Pekanbaru ini cuma lewat di atas, dari Jakarta ke Medan, Jakarta ke Aceh. Sekarang malah ke sini. Mudah-mudahan silaturahmi ini, perjumpaan ini menjadi pertanda dari Allah bahwa kita besok di akhirat akan berjumpa, diakui sebagai bagian dari umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Yang kedua, tajuk atau tema pada malam ini yang diberikan pada panitia, tajuknya adalah Pemimpin Kebangkitan Peradaban Umat Islam. Pemimpin Kebangkitan Peradaban Umat Islam artinya apa? Kita ingin punya pemimpin yang baik. Ini tidak ada hubungannya dengan pemilu. Kalau pemilu ini kan cuma pemimpin negara Indonesia. Yang kita bicarakan ini umat Islam secara umum. Ini kira-kira bagaimana? Pemimpin itu baik secara umum maupun secara kawasan. Indonesia ini kan secara kawasan. Kita kalau secara kawasan adalah bangsa Indonesia. Dengan sesama masyarakat Indonesia, kita ini bersaudara, disatukan oleh satu negara. Tapi kalau secara umum, umat Islam dimanapun itu saudara kita. Dan dimana-mana ada negeri Islam, itu mestinya menjadi negeri kita. Harusnya seperti itu. Nah, mengapa pemimpin ini pemimpin yang dapat membawa umat Islam menjadi maju? Sekarang tidak ada. Kata pepatah, para ulama mengatakan a'malukum ummalukum. Perbuatan kamu sehari-hari itu akan menjadi pemimpin kamu. Artinya apa? Pemimpin kamu itu gambaran dari keadaan kamu. Artinya kalau kita sebagai umat Islam ini jadi orang yang baik-baik, Allah akan menghadiahkan, menganugerahkan pada kita pemimpin yang baik.
baik secara umum umat Islam seluruh dunia maupun secara kawasan. Kalau perbuatan kita ini tidak baik, Allah akan memberi kita pemimpin yang kira-kira kurang lebih seperti kita lah. Itu kata pepatah para ulama. Mengapa begitu? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu menjadi pemimpin pada sebagian yang zalim yang lain. Sebab apa yang mereka lakukan? Artinya apa? Kata para ulama di dalam kitab-kitab tafsir, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya At-Tafsir Al-Kabir wa Mafatihul Ghaib, ketika menafsirkan ayat tersebut, beliau berkata, al-ayatu tadullu ala anna ar-ra'iyyata mata kanu zalimin fallahu ta'ala yusallitu alaihim zaliman mithlahum. Ayat ini menunjukkan bahwa ketika rakyat itu, umat Islam, menjadi orang-orang yang zalim. Zalim itu artinya banyak maksiat, baik maksiat kepada Allah maupun maksiat kepada sesama, itu kan zalim. Maka Allah akan mengangkat bagi mereka seorang pemimpin yang zalim seperti mereka. Jadi pemimpin kita itu gambaran dari kita berdasarkan ayat itu. Karena itu kata Imam Ar-Razi, fa idza aradu ayyatakhallasu min dzalikal amiril zalim falyatruku az-zulma. Kalau rakyat ingin melepaskan diri dari pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak baik, yang sewenang-wenang, tidak adil atau apalah namanya, ya mereka yang bertaubat dulu meninggalkan kezaliman. Makanya bagaimana kita ini harus banyak bertaubat kepada Allah, harus banyak berdoa kepada Allah, harus muhasabah, introspeksi. Ini manhaj ya, manhaj Qur'ani, metode Al-Quran agar kita punya pemimpin yang baik. Ini bukan berarti nanti milih seperti milih calon pemimpin, seperti milih kucing dalam karung, bukan. Sudahlah nanti milih yang mana saja. Nanti jadinya tergantung perbuatan kita, yang enggak lah. Kita ini nanti istikharah dulu. Kira-kira yang akan kita pilih yang mana. Setiap ada pilihan pemimpin, kita minta petunjuk kepada Allah. Kalau kita istikharah gak bisa, tanya pada ulama-ulama yang ahli istikharah. Kira-kira siapa Pak Ustadz yang akan datang ini? Misalnya kamu tanya siapa pemimpin dunia Islam. Dunia Islam belum ada. Umat Islam tidak bersatu. Mengapa negara-negara Islam tidak bersatu? Umatnya tidak bersatu. Kalau umat Islam ini bersatu, pemimpinnya bersatu. Kalau umat ini baik, pemimpinnya juga baik. Kalau pemimpinnya agak kurang baik, kalau rakyatnya umat Islam agak kurang baik, pemimpinnya agak kurang baik. Pemimpin memang seperti itu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh dalam kitab Musnadus Syihab, ya, kama takununa iwalla alaikum. Rasulullah SAW bersabda, seperti keadaan kamu, Allah mengangkat pemimpin bagi kamu. Artinya, kalau kamu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Allah memberikan kamu hadiah pemimpin yang bertakwa. Tapi kalau kamu tidak bertakwa, Allah juga ngasih pemimpin yang tidak bertakwa. Mengapa? Untuk mengurangi dosa kamu besok di akhirat. Kita ini dikasih pemimpin yang nakal-nakal, yang apa ya, itu mengurangi dosa kita lah di akhirat. Ini pemimpin. Perlunya kebangkitan umat Islam itu artinya apa? Nah, dari sini suatu hal yang sangat penting, umat Islam itu perlu membangun persaudaraan yang kuat. Persaudaraan.
Karena umat Islam al-mu'minuna ikhwah, orang-orang beriman itu antara yang satu dengan yang lain. Al-muslim akhul muslim, seorang muslim saudaranya muslim. Kita ini perlu membangun persaudaraan yang baik. Namanya saudara bagaimana? Dimanapun umat Islam, di Jambi, di Palembang, di Pekanbaru, di Medan, di Aceh, di Jawa, di Madura, dimanapun umat Islam itu saudara saya. Harus ada perasaan seperti itu. Karena memang yang diperlukan umat Islam ini sekarang persaudaraan yang kuat. Jadi perlu membangun persaudaraan. Mengapa? Barangkali dengan membangun persaudaraan yang kuat ini, Allah memberikan kekuatan pada bangsa kita. Harapannya seperti itu. Dan kita ya dimulai dari lingkungan masing-masing lah. Yang memang lingkungannya ada di daerah situ, ya dengan sekitarnya bangun persaudaraan yang baik. Ini penting. Dengan daerah-daerah lain juga begitu. Makanya saya sangat tidak tidak setuju ketika umat Islam di mana-mana pecah sesama umat Islam, terutama sesama umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya memang ada kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah yang nggak suka berkumpul dengan kita. Mereka hanya boleh ngaji sama ustadznya saja, kalau ustadz lain nggak boleh. Mereka ada ngaji kalau ceramah, kalau dengar gak mau. Kalau di masjid maunya jadi imam, jadi makmum gak mau. Ada yang begitu. Itu kan minoritas. Yang penting umat Islam yang mayoritas ini bagaimana sebenarnya. Dari sini, karena umat Islam ini untuk membangun kekuatan itu sangat penting. Maka silaturahmi di dalam Islam pahalanya besar sekali. Untuk mengikat persaudaraan. Bahkan bukan hanya silaturahmi. Di dalam Islam itu orang yang senang memberi makan, faedahnya, pahalanya luar biasa. Mengapa? Itu kan dalam rangka umat Islam antara yang satu dengan yang lain terikat suatu hubungan yang kuat, hubungan emosional yang kuat. Ini untuk menuju, tujuannya apa? Menuju kita ini pada kemajuan umat Islam. Jadi umat Islam itu kalau ingin punya pemimpin yang baik, ya banyak berdoa. Kalau umat Islam itu tidak baik, lalu pemimpinnya baik, maka gak akan lama dia jadi pemimpin. Mengapa? Orang-orang yang tidak baik akan menjatuhkan dia. Pemimpinnya baik, umatnya gak baik, dibunuh. Contohnya siapa? Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Orangnya baik, cuma rakyatnya sudah mulai kurang baik, maka dibunuh. Kalau rakyatnya baik, pemimpinnya gak baik, gak lama juga. Mengapa? Nanti ditegur, dimarahi, akhirnya berubah menjadi baik. Tapi kalau rakyatnya nakal, biasanya bertahan agak lama. Mengapa? Karena sudah sama-sama nakal. Biasanya begitu. Makanya kita ini di dalam masalah persoalan politik, ya, siapapun yang ada di pihak sana, pihak sini, selama mereka adalah muslim, berarti saudara seagama dengan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, selama mereka ini bangsa kita dan tidak macam-macam, ya berarti bangsa kita lah. Kita banyak berdoa kepada Allah, mudah-mudahan persaudaraan di antara kita ini dikokohkan, dikuatkan oleh Allah. Itu yang kita harapkan. Dan mudah-mudahan hubungan umat Islam antara yang satu dikuatkan. Dan juga kita berdoa pemimpin yang akan datang merupakan anugerah hadiah dari Allah yang membawa kemaslahatan kepada umat Islam dan bangsa Indonesia. Amin Allahumma amin. Nah, ini pentingnya peradaban. Kemudian yang kedua, umat Islam itu maju caranya bagaimana? Umat Islam ini kalau ingin maju, berkembang, kuat, harus kembali kepada akidah. Kembali kepada akidah mana? Ya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gak bisa. Karena mulai dulu ketika umat Islam ini
didominasi, dikuasai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, umat Islam ini kuat. Tetapi ketika orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah ini berkeliaran bebas di mana-mana, umat Islam ini pecah dan akhirnya lemah. Ini yang terjadi. Dulu Mekah itu ya, Mekah itu dulu pernah dikuasai oleh orang-orang Syiah Ismailiyah. Kira-kira abad ketiga, setelah abad ketiga, dikuasai orang-orang Syiah. Lalu Syiah mendirikan kerajaan di Mesir, namanya Daulah Fatimiyah. Akibatnya apa? Tidak lama kemudian Palestina jatuh ke tangan orang-orang Eropa, dikuasai Inggris dan sekutunya. Itu Palestina. Karena ada akidah yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, dominan di banyak daerah. Dan pada waktu itu memang umat Islam seperti digambarkan oleh Imam Ghazali, banyak penyakit-penyakit yang menimpa umat Islam, terutama penyakit cinta dunia, kata Imam Ghazali. Ini abad kelima. Imam Ghazali di dalam kitab-kitabnya, seperti di dalam kitab Bidayatul Hidayah, kata beliau, masyarakat ini rusak. Mengapa masyarakat ini rusak? Karena pejabat negara rusak. Loh, mengapa pejabat negara rusak? Karena dokternya para pejabat, yaitu para ulama, rusak. Mengapa para ulama rusak? Para ulamanya cinta dunia dan kedudukan. Makanya Imam Ghazali melalui kitab Ihya Ulumuddin, kemudian melalui kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, melalui kitab Minhajul Abidin, kitab Bidayatul Hidayah, mengajak para ulama kembali kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian saat bersamaan di akhir hayat Imam Ghazali, muncul Syekh Abdul Qadir Jilani yang mengajak masyarakat kembali kepada kehidupan zuhud, bertakwa kepada Allah, mengikuti thariqah beliau. Thariqah tertua di dunia itu thariqah Qadiriyah yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, dari murid-murid dua orang ini, Imam Ghazali ini secara keilmuan dan akidah ya, untuk kembali kepada kezuhutan, sementara Syekh Abdul Qadir Jilani kembali kepada zuhutan melalui pengamalan refleksi thariqah tasawuf. Akhirnya bagaimana? Mereka ini, Imam Ghazali punya murid namanya Imam Muhammad bin Yahya. Muhammad bin Yahya punya murid lagi namanya Muhammad bin Al-Muwaffaq Al-Khabushani. Nah, Muhammad bin Al-Muwaffaq Al-Khabushani ini guru daripada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi ini akhirnya yang mengusir orang-orang pasukan salib dari Palestina. Nah, itu mengapa diusir? Sultan Salahuddin ini memang akidahnya sama dengan kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau muridnya Imam Al-Khabushani. Imam Al-Khabushani ini memang beliau ahli fiqih mazhab Syafi'i, akidahnya Asy'ari, dan orangnya zuhud. Beliau termasuk waliullah, banyak punya kekeramatan, banyak punya karomah, orangnya zuhud. Mesir itu waktu itu dikuasai oleh Syiah Fatimiyah. Syiah Fatimiyah ini lebih sesat daripada Syiah Iran. Karena Syiah Fatimiyah ini gak percaya sholat, gak percaya ya pokoknya meninggalkan pada rukun Islam, meninggalkan iman. Syiah Fatimiyah. Kalau Syiah Iran ini masih melakukan walaupun sholatnya bolong-bolong. Sholat sehari semalam 3 kali, kan masih mendingan sholat. Ini yang di Mesir gak sholat. Maka bagaimana Sultan Salahuddin Al-Ayyubi sebelum mengusir tentara salibis, tentara salib dari Palestina, yang dilakukan pertama kali adalah menata sekitar Mekah, yaitu Syria dan Mesir, dikembalikan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang dilakukan. Pertama kali berangkat ke Mesir itu gurunya Imam Al-Khabushani. Imam Al-Khabushani ini berangkat ke Mesir. Sampai di Mesir, beliau ini ceramah dari masjid ke masjid.
mengajak orang kembali kepada Allah, mengajak orang kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mengajak orang agar mencabut dukungan dari khalifah Syiah yang ada di Mesir karena dia menyimpang dari Ahlus Sunnah. Karena Imam Al-Khabusyani ini waliullah, punya banyak karomah, orang senang pada beliau. Orang wali itu kalau banyak karomahnya orang takut. Orang sakit dikasih air sembuh. Orang punya hajat didoakan langsung dapat. Itu kalau orang waliullah. Ada orang datang belum ngomong sudah tahu keperluannya. Para wali dulu seperti itu. Akhirnya Sultan Fatimi di Mesir, Khalifah Fatimi di Mesir, mengirim ajudan membawa peti isinya emas, dihadiahkan kepada Imam Al-Khabusyani. Ada apa ini tuan? Kiriman dari Khalifah. Apa ini? Hadiah emas untuk tuan. Loh, saya ke Mesir gak cari ini, saya gak perlu dengan emas. Loh, tuan kesini mau apa? Saya minta Khalifah kamu berhenti jadi Khalifah, karena ini harus dikuasai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah kekuasaan Al-Khabusyani Syiah ini melemah, lalu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi masuk ke Mesir bersama tentaranya. Akhirnya dimenangkan oleh Allah. Setelah Mesir ini dikuasai, Sultan Salahuddin memerintahkan para muadzin, tukang azan di masjid-masjid, setiap menjelang subuh membaca akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di menara-menara masjid. Akidah wujud qidam baqa, rukun iman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu Sultan Salahuddin. Mengapa? Agar masyarakat kembali kepada akidah Ahlus Sunnah. Karena kalau masyarakat di kampung-kampung itu tergantung yang ada di masjid. Kalau yang di masjid ini takmirnya, imamnya, ustadznya Ahlus Sunnah, masyarakat Ahlus Sunnah. Tapi kalau yang ada di masjid, yang imam, yang takmir, yang ustadz ceramah Wahabi, ya ikut Wahabi. Memang seperti itu. Nah, begitu Mesir Ahlus Sunnah ini sudah merata, Sultan Salahuddin minta restu kepada gurunya Imam Al-Khabusyani untuk memerangi orang-orang salib di Palestina. Oleh gurunya, jangan berangkat sekarang kamu. Loh, kenapa Tuan Guru? Keluarga kamu banyak dosanya. Loh, apa dosanya Tuan Guru? Keluarga kamu ada yang jualan minuman keras. Gak ada Tuan Guru. Ditanya-tanya gak ada katanya. Sudah, kamu berangkat tapi kamu kalah perang. Akhirnya berangkat. Setelah berangkat kalah sungguh perangnya. Gurunya tahu, kalau akhirnya datang lagi, gimana? Kalah guru. Ya kamu gak percaya. Siapa guru? Keluarga saya yang jualan minuman keras. Adik kamu yang tinggal di sana. Dilihat ternyata di rumahnya banyak menyimpan minuman keras. Kemudian itu dihancurkan. Setelah adiknya dibersihkan dari minuman keras, dia minta restu. Gimana guru? Berangkat. Kamu menang. Berangkat ke Palestina. Akhirnya tentara salib yang dipimpin oleh Raja Richard dari Inggris itu dikalahkan oleh Allah. Ini umat Islam. Ya. Ini artinya apa? Umat Islam itu oleh Allah diberi kemenangan, itu kuncinya dua. Pertama, akidah yang sahih, akidah yang benar, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua adalah amal soleh, jauhi kemaksiatan. Itu kuncinya memang. Kalau peradaban Islam ingin maju, umat Islam ingin menjadi pionir, menjadi pemimpin dalam peradaban. Sekarang ini karena memang yang namanya kemaksiatan tuh merajalela di mana-mana. Bukan cuma di kota, malah masuk kampung-kampung, masuk gunung-gunung. Sekarang ini sulit. Memang di akhir zaman cari tempat yang gak ada maksiatnya repot. Kalau dulu di desa-desa jarang maksiat karena rumah jarang-jarang. Belum ada TV, belum ada telepon. Sekarang ini sudah ada TV, ada telepon, ada macam-macam. Kalau gak ini kadang ngundang karaoke, ngundang apa, maksiat ini banyak. Maka ini sulit mencapai kemajuan. Umat Islam ini sejak dulu
oleh Allah diberi kemenangan itu bukan karena senjatanya ampuh. Kita ini kan baca berita ya, sekarang antara Rusia dengan Amerika ini perang urat saraf. Kata Rusia, saya ini punya rudal antar benua 6.000 buah. Itu kalau dikirim ke Amerika, Amerika hancur. Lalu kata Amerika, saya punya juga, dikirim ke Rusia hancur juga. Tapi gak ngirim-ngirim sampai sekarang kedua-duanya itu. Kan enggak kan, sama-sama gak ngirim. Umat Islam punya apa? Umat Islam gak punya. Malah kata Menteri Pertahanan dulu, kita ini kalau perang senjata cukup 3 hari. Setelah itu habis pelurunya. Gak punya. Nah, umat Islam memang sejak dulu oleh Allah diberi kemenangan itu bukan karena senjata, bukan karena jumlah pasukan yang besar, bukan, tetapi karena apa? Semata-mata karena pertolongan Allah. Pertolongan itu akan diberikan oleh Allah kalau imannya kuat dan orangnya soleh-soleh. Itu dulu. Coba kita lihat perang Badar. Perang Badar itu umat Islam, orang kafir ya, orang kafir jumlahnya 1000, orang musyrik, senjatanya lengkap. Orang Islam, tentara Rasulullah 313, yang naik kuda cuma 2 orang, yang lain jalan kaki. Senjatanya agak lengkap, yang bawa pedang 8 orang, yang tajam pedangnya cuma 2, yang lain nggak tajam. Lah ini sungguhan memang. Sehingga pada waktu berhadap-hadapan Rasulullah berdoa itu sampai selendangnya jatuh. Ya Allah, ini kalau kalah gimana? Melihat musuh banyak sekali. Apa ini kalau kalah? Ternyata bagaimana? Diberi kemenangan luar biasa. Orang kafir yang mati 70 orang, yang ketangkap 70. Yang lainnya melarikan diri. Umat Islam yang meninggal cuma 12 orang. Ini luar biasa. Nah, ini artinya apa? Allah memberikan kemenangan pada umat Islam itu tergantung keimanan. Yang kedua adalah amal soleh. Seterusnya juga begitu umat Islam itu. Makanya kita ini kalau ingin menuju peradaban yang baik, pertama kita kembali kepada ilmu agama. Kedua, kita perbaiki keimanan kita, yaitu imannya ahlus sunnah wal jamaah. Ketiga, hal-hal yang maksiat-maksiat ini hindari dari kita sendiri dan dari keluarga kita. Karena itu akan menyebabkan kemunduran, kekalahan bagi umat Islam. Itu perang Badar ya. Pada beberapa tahun berikutnya Rasulullah ngirim tentara dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini anak angkatnya, anak angkat Rasulullah. Jumlahnya 3000 tentara, dikirim ke Mu'tah di Yordania. Karena ada utusan Rasulullah dibunuh oleh orang-orang Romawi. Padahal waktu itu kesepakatan internasional, utusan negara gak boleh dibunuh. Rasulullah kirim 3000 tentara. Sampai di Mu'tah, ternyata orang-orang Kristen Romawi jumlahnya 150.000 orang. Ada yang mengatakan 200.000. Sampai di Mu'tah, para sahabat ini bisik-bisik, ini gimana ini? Jadi enggak perangnya. Kenapa? Musuhnya banyak sekali. Loh, kita ini oleh Rasulullah disuruh perang memang. Ya apa ini? Atau gini aja, kita kirim utusan ke Madinah, minta kiriman bantuan. Nah terus, kita ini kalau perang mati katanya. Mereka banyak. Kata satunya, loh kita kan berangkat memang cari mati. Kenapa setelah kematian di depan kita, kita ini masih mikir-mikir? Ayolah, akhirnya perang. Dan sebelum berangkat, Rasulullah memang menyiapkan panglima cadangan. Pesan Rasulullah, kalau nanti Zaid meninggal, yang mengganti adalah Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah nanti gugur, yang mengganti adalah Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Sayyidina Ali. Ternyata betul, hari pertama panglimanya meninggal.
Maka peperangan hari kedua diganti panglima kedua. Hari kedua panglimanya meninggal lagi. Hari ketiga diganti panglima ketiga. Hari ketiga panglimanya meninggal. Akhirnya gak punya panglima. Gimana ini mau perang gak punya pimpinan yang pegang bendera? Akhirnya mereka malam-malam sepakat yang menjadi panglima adalah Khalid bin Walid. Begitu Khalid bin Walid menjadi panglima, kata Khalid, kita harus pulang, nggak bisa diteruskan, nggak mampu. Terus gimana tuan? Kita nggak mundur, tapi pura-pura maju. Akhirnya oleh Khalid bin Walid, beliau ini memang ahli strategi perang. Posisi pasukan diacak, yang ada di kanan pindah di kiri, kiri pindah kanan, yang depan pindah belakang, yang belakang pindah ke depan. Lalu yang ada di belakang oleh Sayyidina Khalid bin Walid malam-malam suruh mundur ke belakang. Besok suruh menampakkan diri karena yang di depan mau mundur, menyusul. Besoknya ketika dua pasukan ini berhadap-hadapan, orang Romawi terkejut. Kata mereka, loh kemarin yang kemana tentara kemarin? Ini kok orang lain ini. Dikiranya orang lain. Tentara Romawi gak berani maju. Padahal cuma tempatnya aja yang dipindah diacak itu. Lalu dari belakang muncul tentara, ada orang berjalan, beberapa orang. Tambah terkejut lagi, loh datang bantuan dari belakang. Akhirnya Sayyidina Khalid mengajak tentaranya mundur pelan-pelan. Mereka gak berani ngejar. Setelah gabung dengan kawan-kawannya di belakang, pulang ke Madinah. Sampai di Madinah, ini dicela oleh para sahabat. Antumul farrarun, kamu ini pelarian perang, gimana perang kok lari? Akhirnya para sahabat minta maaf, Rasulullah, apa ini kita ini lari? Rasulullah menjawab, lah kamu bukan pelarian, bal antumul karrarun, kamu ini penyerang. Mengapa dikatakan penyerang? Dalam peperangan itu sahabat Rasulullah yang wafat hanya 14 orang. Orang-orang kafir tuh gak bisa dihitung. Khalid bin Walid 3 hari habis 400 orang yang dibunuh. Pedangnya yang dipatahkan 9 orang. Ini para sahabat walaupun jadi ya ilmu kebal waktu itu gak ada, tapi memang gak mempan. Kalau sekarang ini kan perlu ilmu kebal, doa apa? Ada memang di Jawa ada doa besi kuning. Dulu dari guru-guru dikasih doa besi kuning, doa apa itu kalau ditusuk senjata memang tidak mempan ada. Ya, mungkin warisan dari dulu-dulu. Karena para sahabat tuh gak apa-apa. Dan Sayyidina Khalid bin Walid ini memang oleh Rasulullah diberi julukan Saifullah, pedang Allah. Makanya Khalid bin Walid ini gak pernah mati, gak pernah kalah dalam perang. Paling cuma luka. Beliau meninggalnya di ranjang. Beliau menangis, saya ini perang berkali-kali, ratusan orang saya bunuh, kenapa mati di ranjang? Kata para ulama, mengapa Khalid bin Walid tidak gugur? Karena Rasulullah bersabda dia pedang Allah. Karena kalau dia meninggal, maka orang akan berkata pedang Allah ternyata mati juga. Makanya beliau tak terkalahkan. Sabda Rasulullah, pedangnya Allah. Pedang Allah gak akan kalah. Itu Khalid bin Walid. Nah ini artinya apa? Umat Islam itu diberi kemenangan, kemajuan itu bukan karena banyak orang, karena banyak pasukan, bukan, tetapi karena keimanan yang kuat. Selain keimanan yang kuat, juga orangnya baik-baik. Ini umat Islam. Karena umat Islam ini dikeroyok bukan cuma itu. Setelah masa-masa Imam Al-Ghazali ya, sebelum pada masa-masa Imam Al-Ghazali, umat Islam ini pernah diserbu Eropa pada masa Sultan Alap Arsalan. Alap Arsalan ya, atau Alap Arsalan. Itu orang-orang barat mengirimkan tentara 700.000 pada waktu itu. Sultan Alap Arsalan cuma menyiapkan 12.000 pasukan. Ketika berhadap-hadapan, ini seperti semut. Di hadapan banyak orang. Batas namanya 700.000. 700.000. Gimana ini?
Akhirnya oleh Sultan Alam Arsalan, pada waktu itu malam Jumat, kita perangnya besok hari Jumat. Beliau menyuruh intelnya, cari mana pimpinan, mana Raja Romawi yang mimpin perang itu dicari, posisinya di mana. Terus gimana Tuan, besok ketika orang-orang di dunia Islam sholat Jumat, karena kalau khutbah biasanya khotib kan mendoakan kemenangan, Allahumma nsuril Islam wal muslimin, ya Allah limpahkan kemenangan kepada Islam dan kaum muslimin. Makanya kalau ada khutbah jangan ngantuk, doanya yang khusyuk. Mendoakan umat Islam menang malah ngantuk-ngantuk. Oleh Sultan Alam Arsalan ini, besok ketika orang selesai khutbah sholat Jumat kita serang, dan kita fokus pada ini, pada pimpinan mereka, pada raja mereka. Akhirnya 12.000 ini merapatkan barisan, hanya fokus mengambil rajanya, dan diserang dari kanan kiri. Setelah dekat, akhirnya Raja Romawi diambil, dipenggal lehernya. Begitu rajanya mati, diumumkan, ini rajanya kamu habis. Akhirnya yang 700.000 lari tunggang langgang. Selama beberapa hari umat Islam cuma memenggal leher orang-orang kafir pada waktu itu. Ini kemenangan. Bangsa kita dulu perang ya dengan Belanda pakai bambu runcing. Betul? Tapi ulama-ulama dulu dan rakyatnya kan tidak banyak maksiat kan dulu. Walaupun pakai bambu runcing, oleh Allah diberi kemenangan. Padahal cuma bambu runcing. Dan lagi kiai-kiai dulu tuh memang karomah. Karena kiai-kiai dulu ya tidak terkontaminasi uang ebang, apalagi uang semuanya lah ya. Dulu kan memang tidak ada kan. Nggak terkontaminasi uang-uang pil-pil itu ya, karena ini pil-pil itu kan riswah. Biasanya kalau hampir pil-pil itu kan banyak uang, tahu-tahu ada amplop masuk ke rumah kan begitu. Dulu kan nggak ada kayak gitu. Jadi walaupun cuma membacakan ayat-ayat Al-Quran pada penjalin, pada rotan dipukulkan, itu Masya Allah. Kira-kira sekarang ada enggak yang begitu itu? Pakai bambu runcing. Ini kemenangan umat Islam seperti itu. Karenanya di dalam masalah ini, kalau umat Islam ini memang ingin oleh Allah diberikan kemenangan, yang pertama kita perbaiki akidah. Dan akidah ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau akidah yang dominan ini bukan Ahlus Sunnah, umat Islam ini capek. Sejak kira-kira 100 tahun yang lalu, tanah suci Mekah Madinah dikuasai Wahabi. Tanah suci dikuasai Wahabi, akhirnya apa yang terjadi? Bosnia Herzegovina jatuh ke tangan Yugoslavia. Palestina menjadi negara Israel. Lalu Afghanistan dicaplok Uni Soviet. Lalu Uighur direbut Cina. Lalu Irak ya dibombardir oleh Amerika sampai sekarang. Lalu Libya, lalu Syria, sekarang Yaman. Entah tinggal mana ini. Ya mudah-mudahan nggak pindah ke sinilah. Amin Allahumma amin. Yang kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di sana diberi kekuatan, diberi kemenangan oleh Allah. Bagaimanapun mereka saudara-saudara kita. Mereka ini bersimpati ketika negara kita dilanda gempa bumi yang di Lombok ya. Orang-orang Irak, orang-orang Palestina itu simpati. Padahal sebenarnya kan lebih susah orang sana kan. Saudara kita dilanda gempa dan tsunami di Palu. Orang-orang Palestina, orang Irak tuh simpati. Saya lihat berita-berita di media sosial. Kasihan ya umat Islam Indonesia. Padahal mereka susah juga hidupnya. Simpati pada kita. Ini kan berarti persaudaraan itu ada. Cuma tinggal dikokohkan. Nah, ini pentingnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi memang perlu akidah ini perlu kita jaga. Karena akidah ini adalah taruhan. Modal bagi kita. Bagi kita untuk menjaga umat Islam ini, taruhannya adalah akidah. Ini sudah waktunya azan ya.
Ah? 5 menit lagi, 1 menit ya, kita nanti habis adzan, habis sholat isya kita lanjutkan tanya jawab atau saya tambah materi lagi, karena ini memang penting sekarang masalah akidah. Umat Islam sekarang ini banyak yang tidak perhatian pada agama. Yang penting anaknya sekolah lalu kerja. Apakah anaknya sholat? Enggak, kadang enggak ngurus itu enggak betul itu. Agama itu nomor 1 sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjutkan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.